Shalom semuanya. Tema edisi Voice of Pentecost hari ini adalah berjalan di dalam roh, belajar dari Filipus. Kita akan melihat contoh dan ciri-ciri orang yang hidup di dalam roh dari kehidupan Filipus yang mengalami pertumbuhan rohani oleh karena ketaatan dan kesetiaannya dalam mengikuti firman serta tuntunan Roh Kudus. Ciri pertama orang yang hidup di dalam roh adalah mereka penuh dengan hikmat. Filipus adalah salah seorang diaken yang diangkat untuk pelayanan meja. Salah satu syarat yang dibutuhkan untuk posisi tersebut adalah kepenuhan Roh Kudus, yang artinya Filipus hidup dalam kepenuhan roh pada saat itu. Hal ini penting bagi orang percaya karena orang yang dipenuhi Roh Kudus akan menjadi orang yang efektif di dalam pelayanan sesuai dengan kebutuhan yang ada. Ketika hikmat diperlukan, maka Roh Kudus akan mengaruniakan. Ketika keberanian diperlukan, hal itu pun akan disediakan. Ketika kuasa kesembuhan atau mengusir roh jahat diperlukan, maka kuasa itu juga akan dinyatakan. Ketika kita penuh dengan hikmat, Roh Kudus akan menuntun dan membimbing kita sehingga apapun yang kita perbuat akan dibuatnya berhasil dan sesuai dengan rencananya. Ciri kedua orang yang hidup di dalam roh adalah mereka memberitakan Injil dengan kuasa. Setelah Stefanus dirajam oleh orang-orang di Yerusalem, aniaya yang lebih luas mulai terjadi di kalangan murid-murid Tuhan Yesus. Dan banyak dari mereka yang melarikan diri keluar Yerusalem, termasuk Filipus. Kisah Para Rasul 8 ayat 5 menceritakan bagaimana Filipus pergi ke suatu kota di Samaria untuk memberitakan Injil di sana. Saya percaya karena Filipus bergaul karib dengan Tuhan, dia terus merasakan dorongan dari Roh Kudus untuk memberitakan keselamatan bagi orang lain di setiap kesempatan yang ada. Hal tersebut merupakan karya Roh Kudus dalam hati orang percaya. Singkat cerita, orang-orang di Samaria percaya kepada berita yang disampaikan oleh Filipus. Mereka membuka hati dan Roh Kudus pun bekerja dan menjamah setiap orang yang mendengar hingga hati mereka berbalik kepada Tuhan. Dalam pemberitaan Injil itu juga terjadi manifestasi kuasa Allah dengan kesembuhan dan kelepasan yang luar biasa. Banyak orang dilepaskan dari roh-roh jahat dan disembuhkan, termasuk yang lumpuh dan timpang. Kuasa Roh Kudus dinyatakan secara luar biasa. Hal ini menggenapi apa yang Tuhan Yesus katakan bahwa tanda-tanda heran dan mujizat akan terjadi di dalam pelayanan murid-murid Tuhan Yesus. Melalui kejadian ini, kita bisa melihat bahwa Filipus yang bergaul intim dengan Tuhan dipakai menjadi alat Tuhan yang efektif dalam membawa Injil keselamatan. Kuasa Tuhan sungguh dinyatakan bagi orang-orang yang bergaul intim dengan Roh Kudus. Ciri ketiga orang yang hidup di dalam roh adalah mereka mentaati Tuhan dengan segenap hati. Suatu hari ketika Filipus sedang di tengah pelayanan yang terus berkembang di Samaria, Tuhan mengutus satu malaikat untuk membawa pesan untuk dia. Kisah Para Rasul 8 ayat 26 berkata, "Kemudian berkatalah seorang malaikat Tuhan kepada Filipus. Katanya, bangunlah dan berangkatlah ke sebelah selatan, menurut jalan yang turun dari Yerusalem ke Gaza. Jalan itu jalan yang sunyi." Dibutuhkan ketaatan yang besar untuk melakukan perintah Tuhan dengan kondisi seperti Filipus pada waktu itu. Filipus bisa saja berpikir bahwa pelayanannya masih sangat dibutuhkan di Samaria, atau belum ada orang lain yang bisa menggantikannya untuk melayani di sana. Namun, Filipus memilih untuk taat dan pergi ke tempat di mana Tuhan memerintahkan. Tanpa diketahuinya, ternyata saat itu ada seorang bendahara kerajaan dari Ethiopia yang sedang dalam perjalanan pulang ke negaranya. Dia seorang penganut agama Yahudi yang pulang dari ibadah di Yerusalem dan saat itu sedang membaca kitab Yesaya. Filipus dituntun oleh Roh Kudus untuk mendekati kereta pembesar itu dan menanyakan apakah dia mengerti arti dari ayat yang dibacanya. Ternyata dia tidak mengerti dan meminta Filipus untuk menerangkannya. Dia menggunakan kesempatan ini untuk memberitakan Injil dan bendahara tersebut pun akhirnya percaya dan dibaptis. Ini adalah contoh bahwa seringkali Roh Kudus akan mendorong kita untuk melakukan hal-hal yang mungkin tidak bisa kita mengerti. Dan dalam situasi seperti ini, yang dibutuhkan dari kita hanyalah ketaatan. Dan pada waktunya, Tuhanlah yang akan menyatakan rencananya kepada kita, seperti dalam contoh kehidupan Filipus. Ciri keempat orang yang hidup di dalam roh adalah mereka membimbing keluarganya di dalam Tuhan. Bertahun-tahun kemudian, Rasul Paulus pergi untuk mengunjungi Filipus yang saat itu tinggal di Kaisarea. Kisah Para Rasul 21 ayat 8-9 menyebutkan bahwa dia mempunyai 4 anak yang mempunyai karunia untuk bernubuat. Mungkinkah kehidupan rohani dari anak-anak Filipus yang demikian timbul dari hubungan yang jauh dari Roh Kudus? Hal itu tidak mungkin.
Anak-anak Filipus hidup intim dengan Tuhan dan mereka bertumbuh dalam kerohanian yang luar biasa. Mereka bertumbuh dalam aspek-aspek kerohanian yang lain seperti mengasihi Tuhan, hidup dalam kekudusan, dan pelayanan bagi gereja Tuhan dari bimbingan ayahnya yang hidup bergaul dengan Tuhan. Kesimpulannya adalah bahwa iman kita tidak akan berkembang dengan sehat jika kita tidak mengandalkan firman Tuhan dan Roh Kudus. Sebab kehidupan yang intim dengan Tuhan harus dibangun secara intensional dan harus disertai dengan disiplin rohani dan hati yang lembut sehingga orang lain pun bisa merasakan dampak dari kuasa Roh Kudus melalui kehidupan kita. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, jangan lupa buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Salam integritas, Tuhan Yesus memberkati.
presence, Lord. Spirit of God, draw me closer to you, Lord. Spirit of life, flowing into my heart as I worship you. Oh, my Jesus. Oh, we worship you. Oh, we need your presence, Lord. Mari kita sama-sama perkatakan Mazmur 91. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan melindungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan, aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Menjaga dengan kuasa mulia. Hanya di dalam namanya Yesus kau sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasanya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. Mari dengan penuh sukacita katakan, kebenaran yang bebaskan selalu berikanku kekuatan hadapi segala tantangan. Tak pernah ku ragu, karena Dia bersamaku, setia menjaga dengan kuasa mulia. Hanya di dalam nama
berpengharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. Di dalam nama-Nya Yesus, Kau sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. Hanya dalam nama-Nya ada kemenangan, amin. Katakan, dalam nama-Nya Ada pengharapan, dalam kuasa-Nya kemenangan. Dalam nama-Nya ada pengharapan, dalam kuasa-Nya kemenangan. Hanya di dalam nama-Nya Yesus, Kau sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. dalam nama-Nya Ada pengharapan, dalam kuasa-Nya kemenangan. Dalam nama-Nya ada pengharapan, dalam kuasa-Nya kemenangan. Dalam nama-Nya ada pengharapan, dalam kuasa-Nya kemenangan. Mari kita perkatakan Pentakosta ketiga. 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia yang bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Menjauhi rohmu yang suci, Kau sahabat. Kau dekat. Tekan seluruh pengabdianku, tak bisa membalas kesetiaanmu, sungguh mulia dan berharga. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar
Ya Bapa, terima kasih Bapa, kembali kami bisa berkumpul di tempat ini hari ini ya Tuhan, menikmati hari yang indah ya Tuhan bersama-sama dengan Engkau, menaikkan pujian penyembahan kami ya Tuhan, hadirat-Mu sungguh kami rasakan ya Tuhan. Oh, kami sangat bersyukur ya Tuhan untuk semua kebaikan-Mu. Engkau Allah yang hidup, Engkau ada yang bersama-sama dengan kami. Terima kasih ya Tuhan. Dan sebentar Tuhan kami hendak mendengar sebagian daripada firman-Mu ya Bapa. Kau yang berbicaralah ya Tuhan. Tutup bungkus hamba di belakang kayu salib-Mu ya Tuhan. Sampaikan isi hati-Mu ya Bapa, agar kami para jemaat-Mu mengerti apa rencana-Mu, apa kehendak-Mu di hari-hari ini, di minggu-minggu ke depan, bahkan di bulan-bulan ke depan yang harus kami lakukan ya Tuhan. Kami perlu Engkau ya Tuhan, kami perlu Engkau juga Roh Kudus, lebih lagi urapi tiap-tiap daripada kami. Kami menyerahkan ya Tuhan penyampaian firman ini ke tangan Engkau saja ya Bapa. Beracaralah ya Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom saudara-saudara, apa kabarnya? Pasti luar biasa, saya percaya. Karena kita memiliki Allah yang hidup saudara-saudara. Kita memiliki Allah yang benar-benar hidup, bukan Allah yang mati. Dengar ini saudara-saudara, ingat ini baik-baik. Di bulan Februari 2021 ini, saya kembali ingatkan kepada kita semua bahwa kita semua memiliki Allah yang hidup. Haleluya, saya bersyukur bisa kembali bertemu dengan saudara-saudara di tempat ini. Ingin menyampaikan firman Tuhan dan biar kiranya semuanya demi kemuliaan Tuhan saja. Baik, kita mulai dengan firman yang saya sampaikan. Tema untuk saat ini adalah pemberian tingkat tinggi. Ini tema yang sudah ditentukan oleh gembala kita Bapak Pendeta Agus, dan kami menyampaikan ini tema ini bersama-sama. Baik, kita baca di Roma 8 ayat 31 dan 32. Roma 8 ayat 31 dan 32. Sebab itu, apakah yang akan kita katakan kepada semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimanakah mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu bagi kita bersama-sama dengan Dia? Haleluya, amin. Saudara-saudara, Bapa tidak pernah perhitungan dengan manusia. Tidak pernah perhitungan dengan manusia. Bahkan ketika manusia masih berdosa saudara-saudara. Ketika kita belum mengenal Tuhan, ketika kita jatuh ke dalam dosa, menghilang dari Tuhan, mengkhianati Tuhan, melupakan Tuhan, Tuhan ingat dengan kita. Tuhan ingat dengan kita saudara-saudara. Makanya dikatakan di firman ini, Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri. Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Ya, Bapa menyerahkan, memberikan anaknya yang tunggal bagi manusia saudara-saudara. Selanjutnya dikatakan firman Tuhan, bagaimanakah mungkin Ia tidak mengaruniakan segala sesuatu bagi kita bersama-sama dengan Dia. Ketika yang terbaik sudah diberikan oleh Tuhan, ketika yang termulia, ketika yang paling berharga telah Tuhan berikan, firman Tuhan katakan, bagaimana mungkin Dia tidak mengaruniakan segala sesuatunya? Segala sesuatunya pasti Tuhan karuniakan, pasti Tuhan berikan sesuai dengan kehendak dan rencana Tuhan. Saudara-saudara, kita sebagai anak-anak Tuhan tidak akan pernah kekurangan kasih Tuhan sesungguhnya. Tidak pernah kekurangan akan kasih Tuhan. Jika hari-hari ini ada yang berkata, aku tidak dikasihi oleh Tuhan. Jika saat-saat ini ada yang merasa kecewa dengan Tuhan. Jika saat-saat ini ada yang merasa sedang sendirian, ditinggalkan Tuhan. Saudara-saudara, saya hendak katakan, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Kasih-Nya selalu ada saudara-saudara. Kasih Tuhan selalu ada. Semuanya itu sudah terbukti ketika Bapa menyerahkan Yesus Kristus Putra Tunggal-Nya untuk diberikan kepada dunia. Saudara-saudara, jangan pernah merasa mau dibohongi oleh iblis. Semua ini adalah tipu muslihat iblis dengan mengatakan bahwa engkau tidak dikasihi Tuhan, engkau berhak kecewa, engkau berhak marah, engkau berhak merasa dikhianati. Tidak saudara-saudara, itu semua hanyalah tipu muslihat iblis untuk menjauhkan kita daripada Tuhan. Tidak saudara-saudara, Tuhan selalu mengasihi kita, selalu mengasihi kita. Saya ingin ngasih contoh saudara-saudara. Ada seorang penjahat, mungkin dia sudah membunuh, merampok, sudah terbukti di pengadilan, sudah dipenjara, keluar masuk penjara, dia melakukan hal-hal yang sangat jahat sekali. Suatu waktu dia masuk ke dalam satu rumah, dia hendak merampok,
sepertinya, lalu rumah itu kebakaran, saudara-saudara. Kebakaran, dia tidak bisa keluar. Dia terjebak di rumah itu, dia kebakaran. Dia berteriak-teriak minta tolong, 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 tolong. Nah, saudara-saudara, apakah saya atau kita yang mendengar teriakan tolong itu mau menyelamatkan dia? Apakah kita akan mau menyuruh anak kita, tolong dia, tolong? Apakah saya akan mengutus anak saya untuk, ayo tolong itu orang? Berat, saudara-saudara, sepertinya berat. Tetapi kalau orang baik, semua orang pasti mau menolong. Semua orang pasti mau turun tangan menolong. Tapi ketika seorang penjahat, seorang yang mengkhianati Tuhan, seorang yang melakukan hal-hal yang keji, apakah ada manusia yang menolongnya? Tapi saudara-saudara, saya hendak katakan, mohon maaf, kita dahulu adalah seperti penjahat itu. Kita mengkhianati Tuhan, kita melupakan Tuhan, kita tidak memperdulikan Tuhan. Saudara-saudara, kita melakukan hal-hal yang jahat. Tetapi 2000 tahun yang lalu Bapa mau mengingat kita, dan Bapa mau memberikan putranya yang tunggal untuk menebus dosa kita. Bapa mau menyelamatkan kita dari itu, saudara-saudara. Kasih Bapa sungguh sangat luar biasa. Jika hari-hari ini saya kembali tekankan, ada yang merasa tidak dikasih oleh Tuhan, bertobat, bertobat, bertobat. Kasih Tuhan terlampau besar, saudara-saudara. Kasih Tuhan terlampau besar bagi kita semua. Jangan sia-siakan itu, jangan mau ditipu buset oleh iblis. Jangan mau, saudara-saudara. Kasih Tuhan sungguh sangat luar biasa bagi kita. Haleluya, haleluya. Saya sangat bersyukur jika saya yang tidak mengenal Tuhan dahulu bisa diberikan kesempatan untuk mengenal Tuhan. Sungguh sangat luar biasa, saudara-saudara. Kembali kita lihat satu ayat lagi, saudara-saudara, di Yesaya 9 ayat 5. Kitab Perjanjian Lama, Yesaya 9 ayat 5. Suatu ayat yang sungguh pasti kita sudah sering baca, sering kita dengar. Sudah ketemu, saudara-saudara? Yesaya 9 ayat 5. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah lahir untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebut orang Penasehat Ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Saudara-saudara, kembali membahas tema kita untuk saat ini adalah pemberian tingkat tinggi. Yang pertama adalah firman Tuhan katakan, seorang putra telah lahir untuk kita. Seorang putra, saudara-saudara, yaitu Yesus Kristus diberikan untuk kita. Inilah pemberian Tuhan yang terbaik. Inilah pemberian daripada Bapa surgawi buat umat manusia. Pemberian yang menyelamatkan, pemberian yang paling berharga dan mulia, saudara-saudara, yang diberikan oleh Bapa untuk kita semua. Yesus Kristus. Ini yang terutama, saudara-saudara. Ingat, saudara-saudara, kita orang yang terhilang, kita orang yang melupakan Tuhan. Tuhan berikan sesuatu kado, sesuatu gift yang sungguh paling sangat berharga, yaitu Yesus Kristus. Saya percaya saudara-saudara yang sedang di tempat ini, walaupun yang melihat tayangan di YouTube, saya percaya saudara-saudara adalah orang-orang yang telah menerima Yesus Kristus dalam hati saudara. Saudara-saudara adalah orang-orang yang telah mendapat keselamatan. Bapak, ibu, dan saudara adalah orang-orang yang telah mendapat kado yang terbaik daripada Tuhan, mendapat pemberian tingkat tinggi daripada Tuhan, Yesus Kristus. Jangan pernah lupakan kado ini, saudara-saudara. Jangan pernah tinggalkan kado ini. Jangan pernah lupakan ini semua. Ingat, pegang terus ini. Ini janji Tuhan. Yang kedua, saudara-saudara, kita baca lagi. Selanjutnya adalah lambang pemerintahan. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya. Artinya apa, saudara-saudara? Saya katakan pemimpin rohani, pemimpin dalam keluarga. Kita diberikan juga oleh Tuhan pemimpin-pemimpin rohani dan pemimpin-pemimpin dalam keluarga kita. Ini juga adalah pemberian daripada Tuhan. Jadi ketika saya memiliki seorang gembala, itu adalah pemberian daripada Tuhan. Pemberian daripada Tuhan agar gembala tersebut mendidik saya, agar gembala tersebut menuntun saya. Dan gembala ini adalah gembala pilihan daripada Tuhan, saudara-saudara. Contohnya di tempat ini, Bapak Pendeta Agus sebagai gembala di tempat ini adalah pilihan daripada Bapak Pendeta Andi Markus. Benar, Bapak Pendeta Andi Markus yang memilih beliau. Tetapi semua ini atas ilham, atas hikmat daripada Tuhan, saya percaya. Semuanya berasal daripada Tuhan, saudara-saudara.
pemimpin-pemimpin yang ditempatkan di tempat ini adalah pilihan-pilihan Tuhan. Saudara-saudara, kita harus bersyukur untuk itu. Saya di penggembalaan tempat ini sudah sekitar mungkin berapa? 7-8 tahun. Dan tidak selalu saya bersatu paham dengan Bapak Pendeta Agus. Tidak selalu juga saya satu pendapat. Kadang-kadang kita berseberangan juga saudara-saudara. Tapi saya sebagai hamba Tuhan, saya belajar. Saya banyak belajar dalam hal ini. Untuk saya taat, untuk saya tunduk dengan pemimpin saya. Untuk saya mau ikut dengan arahan gembala saya. Karena beliau adalah pilihan daripada Tuhan, saudara-saudara. Di tempat ini kita bisa melihat Bapak Pendeta Agus bukanlah yang paling senior di antara kita semua dalam usia umur. Mungkin saya dan Pak Dedi lebih senior daripada beliau. Tapi kami sebagai wakil-wakilnya, kami angkat tangan, kami tunduk dengan beliau. Karena kami tahu Bapak Pendeta Agus memiliki otoritas di tempat ini. Beliau adalah pilihan Tuhan melalui Bapak Pendeta Andi Markus. Dan kami taat, kami tunduk saudara-saudara. Begitu juga selanjutnya saudara-saudara, pemimpin-pemimpin di dalam keluarga. Ada orang tua bagi anak-anak. Kita semua harus taat dengan orang tua kita. Kita semua harus tunduk dengan orang tua kita. Karena mereka semua ini adalah pilihan-pilihan daripada Tuhan. Mereka semua adalah orang tua yang telah ditetapkan oleh Tuhan. Kita kan tidak bisa memilih saudara-saudara. Saya ingin lahir di mana, saya ingin punya orang tua bule mungkin, atau orang Afrika mungkin. Kita tidak bisa memilih saudara-saudara. Tetapi ini semua sudah ditentukan oleh Tuhan. Jadi percaya saja bahwa semuanya juga adalah dalam wewenang Tuhan, dalam kendali Tuhan, dan Tuhan pasti tahu yang terbaik. Saudara-saudara, kita bersyukur jika kita memiliki pemimpin-pemimpin rohani yang baik, ya kan? Kita bersyukur. Tetapi bagaimana jika ada pemimpin-pemimpin, mungkin pemimpin di kantor, ya kan? Mungkin pemimpin di lingkungan kerja kita yang tidak baik. Doakan mereka saudara-saudara, doakan. Tetapi setiap mereka adalah pemimpin-pemimpin kita harus tunduk, kita harus taat saudara-saudara. Lalu pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana jika kita memiliki orang tua yang tidak baik? Bagaimana jika saya memiliki orang tua yang mabuk-mabukan hobinya, yang selalu melakukan hal-hal yang tidak baik? Doakan mereka saudara-saudara, doakan. Bagaimana dengan dengan istri yang memiliki suami mungkin yang suka memukul? Bagaimana saudara? Apakah saya bisa bersyukur? Ya, tetap bersyukur akan hal itu saudara-saudara. Karena dengan bersyukur akan ada mujizat. Saudara-saudara ingat ketika Tuhan Yesus hendak memberikan makan 5.000 orang, ada Tuhan Yesus, apa yang Tuhan Yesus lakukan pertama kali? Tuhan Yesus mengucap syukur, setelah itu terjadi mujizat. Saudara-saudara, jika ada mungkin suami-suami yang tidak baik dengan istrinya, jika ada orang tua yang tidak baik, terus berdoa bagi mereka, pasti akan ada mujizat, pasti Tuhan akan bukakan pintu pertobatan, pasti. Karena kenapa? Karena Tuhan turut bekerja di dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan bagi kita semua saudara-saudara. Percayalah. Kembali saya tekankan kembali poin saya pada hari ini saudara-saudara, bahwa pemberian tingkat tinggi daripada Tuhan sungguh sangat luar biasa, yaitu seorang putra Tuhan Yesus Kristus diberikan untuk kita sebagai penebus dosa kita. Pemimpin-pemimpin rohani, pemimpin-pemimpin di dalam keluarga itu juga adalah pemberian daripada Tuhan, dan kita harus menghormatinya, kita harus taat saudara-saudara. Mengingat kembali ini tahun integritas saudara-saudara, penutup saya hendak katakan, integritas Tuhan dalam hal ini adalah Tuhan akan terus-menerusan memberikan sesuatu yang baik buat kita, terus-menerus memberikan yang baik buat kita. Dan ketika Tuhan telah memberikan yang baik, percayalah saudara-saudara, itu yang terbaik buat saudara-saudara dan saya. Terima kasih. Saya berharap firman Tuhan pada hari ini bisa mengingatkan kita kembali akan kebaikan Tuhan, akan kasih Tuhan. Kita kembali kepada Allah Bapa yang luar biasa. Terima kasih. Kita tutup firman pada hari ini dengan mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Allah Bapa kami, Tuhan, terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur untuk semua kebaikan-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, Engkau sungguh Bapa yang baik, sungguh Bapa yang sungguh sangat luar biasa baik ya Tuhan. Tiada habis-habisnya ucapan syukur kami naikkan ke hadapan Engkau ya Bapa, karena kasih-Mu sungguh sangat luar biasa ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, terima kasih untuk firman hari ini ya Tuhan. Kami mengucap syukur ya Tuhan.
Engkau memberikan Kristus bagi kami ya Tuhan. Engkau juga memberikan gembala-gembala, orang tua, pemimpin-pemimpin dalam di keluarga untuk kami ya Tuhan. Kami mengucap syukur untuk semua itu ya Tuhan. Kami berdoa bagi mereka semua ya Tuhan. Kiranya berkat-Mu melimpah bagi mereka semua ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Dan biarlah kiranya untuk para jemaat-Mu di tempat ini ya Tuhan, bahkan dimanapun mereka yang berada ya Tuhan, ada berkat, ada penyertaan Tuhan, ada pengharapan Tuhan, ada pertolongan Tuhan terus menyertai mereka semua ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. I will bless your name, Lord Jesus. I will dance before my Savior. You have made me glad. Now I am free. Jesus, you are my Redeemer. You deserve the highest praise. Now I know I am victorious. And to the one my lips declare your majesty. Saudara terkasih, angkatlah kedua tanganmu, terimalah berkat dari Tuhan. Berkat yang melimpah-limpah dari Allah Bapa di dalam Anak yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus, serta penghiburan yang manis dari Roh Kudus menyertai kita mulai saat ini sampai kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali, bahkan sampai selama-lamanya. Kita semua yang sudah diberkati Tuhan sama-sama katakan amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati. And all creation shall bow down before